Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah. Duduk. Lama mau datang? Inilah tadi nyari-nyari nih. Mana rupanya di hutan. Pening. Suka kali hutan abang nih. Panas juga di rumah bang. Iya. Untuk ya nunggu sahur nanti. Apa yang abang cari di hutan nih? Mau ngetes dulu malam suci Ramadan ini kan nggak ada makhluk apapun yang mengganggu di sini. Tapi nampaknya agak sejuk ya. Iya, alhamdulillah cuacanya agak dingin nih. Beda sama malam-malam biasa. Tapi cerah kok. Cerah. Dari mana bang tadi? Nyari-nyari si Ari. Tadi mana si Ari ini nih? Kalau nyampe tadi dia tadi udah nelpon juga tadi. Oh, iya. Kalau datang ya dia. Yalah, mudah-mudahan datang dari cepat ini datang. Insya Allah datang dia. Iya. Enak kali ya hari ini ya. Jam berapa ini bang? Sekitar jam 2 terlagi pulang. Oh. Enak juga malam-malam kayak gini. Iya. Dia konten mana tadi? Dari rumah atau dari kantor? Dari rumah. Dari rumah ke rumah abang. Cari-cari di mana ya? Carilah tempat biasa. Makanya di hutan. Kurang bagus jaringannya di sini. Iya. Ini bang. Tahu bang. Ini nunggu-nunggu si Hari nih. Lama kali pun dia datangnya nih. Iya, ini nelpon dia tadi udah. Mana lah dia tadi tuh. Terus nyampe ya itu. Iya. Belum kali pun ujung sana itu. Belum, hutan, ladang ini aja juga, pohon pisang, bambu. Datang ya dia. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Lama kali kok nyampe duluan abang ini, nyampe. Iya tadi ada tugas sedikit. Sini sedikit. Tadi free ya kerja kan minggu kan. Free tadi bang. Kita jatuh pula di situ. Ada lubang situ. Apa lah bang? Iyalah, ada tujuan kami sini juga sama abang. Apa itu lagi bang? Itulah kadang-kadang penasaran juga masalah ini bang. Kadang-kadang abang dalam membantu ngobatin orang sakit sering kali netes air mata. Kata abang itu membuka cahaya hati. Apa itu maksudnya itu bang? Ya makanya disuruh dia istighfar bang. Ya. Disuruh dia istighfar gitu kan ada emosinya, apinya kan ada di situ di dada. Ya kadang-kadang ada juga yang makhluk juga menempel di dada itu. Makanya kalau dia beristighfar itu kan meleburkan egonya. Ya. Ya mengurangi egoisnya biar supaya lembut hatinya gitu. Makanya disuruh istighfar. Di tester mata itu kan dia nampaknya cahaya hatinya. Nampaknya cahaya hatinya terang kali kata dia. Jadi insya Allah kita kasih dengan artinya di situ harus kau jaga ini. Jadi kan dia paham dia karena dia nengok cahaya hati itu terbukti. Insya Allah Allah memperlihatkan untuk dia. Maka dia mengurangi emosi, dendam-dendamnya. Nah di situ kan banyak kasta-kasta di tubuh kita ini yang tanpa kita sadari. Ada di situ titik hitam lah dikatakan, noda hitam itu yang di dada itu. Berarti dengan cara tester itu bang, itu membantu itu bang. Ya membantu, insya Allah di situ kalaupun ada dia makhluknya ataupun ada dia pasangan untuk menjaga badan kata dia muntah itu. Dia muntah, dia megap-megap, dia panas, macam-macam lah. Kenapa itu? Karena Ya ada leburnya gitu. Ya dengan artinya di situ bang ada cahaya hatinya itu bang, hidup dia bang, mantul, mancar dia. Ibaratnya macam kabut di gunung gitu kena cahaya lampu. Iya, pokoknya dikatakan berkabut, bercahayalah di situ. Kalau setelah pengalaman saya di situ bercahayalah bang, insya Allah bercahaya. Berarti yang kotor-kotor di dalam dada itu lebur itu. Lebur lah, makanya dia muntah dia. Setelah pencucian tuh bang. Iya, muntah. Kadang-kadang dia nggak sanggup, dia mau pingsan dia. Tapi kalau dengan cara diri sendiri itu kayak mana bang? Kalau cara dengan diri sendiri itu kita banyak istighfar, meleburkan emosi, ambisi, menendam, mendengki, menyumpah serapah, meleburkan titik hitam itu dia istighfar bang. Istighfar. Banyak istighfar. Ada amarah kita pun istighfar lagi. Ya insya Allah di situ bang, hidupkan Allah pula kolbinya. Jadi makhluk-makhluk yang jahat itu nggak sanggup lah melihat. Ya insya Allah bang, kalau sudah ada kesucian hati bang, macam mana pula dia sanggup menatapnya? Saya dia takkan mampu dia bang. Itulah pengalaman saya pula.
ya maaf nih bang, ada lagi nih yang mau potong cerita ini, ya kan? Jadi kalau gini lah, contohnya aku nih kan, pribadi, ada aku minta dulu pasangan badan, itu kan ada, kalau dibilang jenisnya kodam gitu kan, kodam itu kan berwujud, berwujud makhluk lah gitu kan, untuk membentengi diri, kan gitu. Jadi waktu ada makhluk itu kan untuk membentengi diri. Jadi kalau dibawa sholat, ibadah itu kayak mana bang? Kalau memang betul-betul dengan hatinya yang paling dalam, dengan ikhlasnya, belum mampu dia itu mengerjakan sholat. Belum mampu. Belum. Oh, Bisa dia letak belum mampunya itu? Iya, di situ banyak kastanya. Dia bisa panas, dia bisa muntah, dia bisa bergetar, bisa kesurupan. Wah, di situ kalau memang ada pasang-pasangannya betul-betul hatinya yang paling dalam mengerjakan sholat, makanya mau bilang lebih banyak dulu dia istighfar, tafakur, mengakui bahwasanya dia punya ini, mohon dia kepada Allah, ya Rob, hanya Engkau maha tahu segala-galanya, leburkan ya Allah, keluarkan ya Allah, berilah pertolongan, keluar dia. Maka tafakur itu paling perlu, mengakui dulu. Jangan sholat saja, ada yang kita lupakan. Kita merasa baik, dibawa sholat, dibawa berzikir, ya kan? Tapi yang dipasang di badannya itu dia anggap biasa aja. Nah gitu juga lah kan aku pribadi, sholat pun rasaku ya biasa aja gitu loh bang. Ada rasa getaran atau apa gitu pun nggak ada gitu sama sekali. Itu apakah dipandang sama Allah itu? Kalau memang dia dipandang Allah itu ketika sholat yang sesungguhnya ikhlas, itu pasti ada reaksinya itu ya bang kan? Iya udah pastilah, kalau nggak panas dia muntah, kalau nggak muntah dia kesurupan dia. Oh itu ya. Iya, kalau Allah sudah memandang, dengan artinya itu sholatnya yang aman-aman aja, yang ada susuknya, yang ada pakai gitu. jimat, yang ada mantra-mantra, dia aman-aman aja. Aman gitu. aja kan. Tapi gitu. kalau memang betul dari hatinya dia sholat, kena itu. Tapi kalau nafsunya bebas aja. Iya. Makanya beda hati, beda nafsu. Tidak semudahnya kita mengerjakan itu. Kita merasa kita baik lah. Tapi belum tentu baik kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi gitu gawat juga lah kayak gitu bang. Gawat lah, makanya jumpa lah sama kita dulu. Kalau percuma aja lah ibadah, sholat banyak-banyak setiap hari 5 waktu apa semua nggak tinggal, tapi nggak dipandang Allah kan sia-sia jadinya bang. Iya, itu kan kebanyakan jatuhnya stroke. Pulang dari tanah suci bengkok, stroke. Kenapa? Dia merasa baik, tapi belum tentu baik di mata Allah. Macam dia ini kan bang, pernah dia jumpa sama kita, dia sholat sebelum jumpa kita, sholat dia rajin, Jumatan rajin dia. Ketika kita jumpa kebongkar semua, dari rafalannya, dari jimat-jimatnya, mantra-mantra yang selalu digunakannya. Tapi kan nyaman kau sholat dulu. Nyaman biasa. Setelah kau jumpa sama abang, kayak mana kau rasakan? Panas bang, panas, bergetar. Pokoknya nggak nyaman lah, macam ada yang macam dibakar gitu lah. Macam kau udah pengalaman, macam abang ini pertama kita jumpa. Kayak mana abang rasakan? Ya biasa aja. Nah itu. Jadi setelah kita jumpa, apa yang abang rasakan terakhir? Macam banyak aja godaannya. Itu. Yang teringat ke sana lah, kemari lah. Kan? Yang kadang ada aja lah. Tapi alhamdulillah lah. Maka itu tadi dia kan nggak mungkin awak ceritakan buat umat. Tapi kalau dia perlu dengan kita datang dia. Walaupun dia dibilangkan dia ahli ruqyah sama sekali pun. Jangan dia merasa baik. Makanya heran dulu kenapa sih udah rajin sholat, rajin buat berbaik, tapi nggak enak aja badan itu. Makanya heran, rajin ibadah kok malah nggak enak badan. Macam abang lah, maaf katanya, berapa kali abang di ruqyah? Belum pernah sih. Belum pernah abang ruqyah. Tapi abang bergabung sama orang ruqyah udah. Orang ruqyah pernah melihat dia rukain orang, malah biasa-biasa aja, nggak ada efek. Itu udah lain lagi lah. Tapi orang yang dirukai ini malah merasa nggak nyaman. Tapi ada suatu saat nggak dirukain, dipegang lagi menjerit. Berarti saya heran, ini orang yang ahli ruqyah kenapa tidak mampu ini? Gitu ya, maklum lah, kadang-kadang mau diolok-olok juga sama makhluk-makhluk itu kan. Makanya di situ dia tidak sembarangan.
Kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, jangan coba-coba lah untuk mengajak orang baik. Kan enak tuh bang, tanggung jawabnya besar. Makanya diangkat bunda saya dulu jadi guru ini. Aku nggak. Aku orang bodoh, kenapa boleh bilang aku guru? Jangan. Tuh bela-bela diri bolehlah aku ajarkan kalian. Boleh. Dengan silat batinnya, dengan silat zuhirnya, dengan ilmu kebatinannya boleh. Tapi kalau yang lebih-lebih dibilangkan saya guru, saya mana mau, tanggung jawabnya besar itu. Suruh istighfar aja pun kadang-kadang tak kerjakannya. Salahkan juga nanti awak. Bukan salah pembimbingnya, tapi itulah tadi, salah yang dibimbing. Jadi yang selama ini bang, pengalaman abang juga, selain cahaya hati itu melebur yang ada di dalam diri kita itu, apalagi bang hikmahnya? Ya itu banyak kastanya bang. Makanya apa yang kita butuhkan kan kalau kita beristighfar itu astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Engkau maha hidup, berdiri sendiri, bahkan menghidupkan. Apa yang abang inginkan Allah tahu. Jadi pada Bukan saat tentang ngeleburkan aja. Jadi pada saat itu kan pernah juga dulu abang ngetes Sarawak kan. Jadi di situ pada saat terang benderang gitu seperti cahaya lampu yang begitu terang, kemudian tuh ada bintang-bintangnya, kemudian ada bulat hitam di tengahnya. Itu maksudnya apa itu bang? Ya itu kan yang abang lihat itu bulat dia kan. Wah, Bulat, seperti donat. bulat kosong di dalam kan. Iya, kosong. Itu dia kosong itu dengan artinya itu bang. Abang itu ada satu titik nur lagi di dalam. Itu kalian belum sampai. Tapi itu tidak boleh saya ceritakan, yang di dalam itu urusan Allah. Pokoknya yang kita lihat itu Tapi itu selalu cahaya bang. cahaya. Cahaya di dalam Dia itu beda, kosong. dia Iya, beda lagi. cahaya, beda lagi nurnya. Oh, Nah itu, dia beda lagi. masih berlapis. Ada lagi nur zatnya dia di dalam. Tapi tidak boleh saya bicarakan yang di dalam, yang betul-betul indah, yang apa namanya dia, nggak bisa kita menyebutkannya. Bisa terbilang Sangkit indahnya bang. Nggak bisa kita menyebutkannya. Yang abang lihat itu ada bulat kosong di dalam itu, nggak bisa saya sebutkan. Saya sendiri aja nggak berani nyebutnya apa itu. Iya, ya. Indah lah, nggak tersebutkan dia di dalam yang bulat itu. Ini cahaya, Iya, di dalamnya kosong. iya. Insya Allah ini nanti kalau udah duduk dia ada lagi nur lagi datang, Iya, betul. Masuk. terlihat. Betul ya. Itu belum sampai di situ Kalau kita mungkin. meningkatkan apa kita lagi ya? Iya, Keimanan kita lagi. keimanan kita, keyakinan kita dengan kita rubah sifat dan perbuatan yang buruk-buruk. Insya Allah nanti terlihat yang baik. Berarti itu nur itu bang yang di tengah itu tadi. Mm-mm. Itu di dalam ada lagi tuh bang. Ada, Dilapis lagi tuh ya? ada. Oh, Dia Itu kalau, cahayanya warna apa aja tuh bang? Waduh, ini nggak bisa saya bilang. Kalau saya contohkan satu warna aja ya. Iya. Warnanya biru, begimilau lah, nggak ngerti lah saya bilangkannya itu. Warnanya biru, nggak bisa nggak terhingga itu apa itu warna apa dia pun nggak bisa kita Bisa sebutkan. diterjemahkan. Pokoknya keindahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bang. Udah itu kan gini bang, pernah kan dulu atau pasien-pasien juga yang berobat sama abang itu kan udah dites matanya. Pada saat nampaklah cahaya hati tadi, disuruh minta di situ berseru. Itu maksudnya apa bang? Itu lebih baik dia. Dengan artinya itu kan merubah sifatnya, melembutkan hatinya. Apa yang dia buat salah dia tahu itu. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah membukakan pintu hatinya. Ada nanti dia kayak pintu, kayak pintu dia, kayak berjendela. Insya Allah di situ dia bang. Ya kalau kita pejamkan saja mata gini, tidak ada lagi dia berkelap-kelip. Insya Allah ada dia cahaya lurus tegak berdiri. Ada cahaya itu seperti kabut awan putih kali gitu. Bisa muka kita ini terselimbut bang. Bisa kawan-kawan bilang kamu pakai bedak kayak perempuan. Itu dia. Udah mulailah di situ ada kabut ya, berkabut wajahnya. Itu banyak kasta-kasta rahasia Allah ini sebenarnya bang. Nggak bisa kita takwilkan itu apa itu. Pernah saya belajar juga sama seniornya lah, saya tanya gitu. Ya udah kamu jalani aja. Dia pun nggak sanggup juga untuk menakwilkannya itu. Itu dia. Makanya cahaya hati ini, insya Allah kita selalulah kita minta kepada Allah. Ya Allah, bukalah cahaya hatiku ya Allah. Terangilah hatiku ya Allah. Harus bang, harus minta nur cahaya kita kepada Allah. Jadi bang, resikonya kalau kita cahaya hati kita nggak terbuka gimana bang? Ya Tertutup mata batin kita atau mata hati kita itu. Ya makanya kita kata Allah di situ bang, barang siapa hidup di dunia buta mata hatinya sesat akhiratnya.
cara menandai mata hati kita tutup gimana bang? Maksudnya Kadang-kadang kan tak kita pejamkan mata ini gelap gitu. hmm, Nah, itu apakah kalau kita tertutup ya gelap? itu namanya dia bang belum terbuka tirainya. Belum terbuka ya. Belum loh bang. Kadang ada juga yang secara zahir rajin ibadah tapi masih gelap nampaknya. Ya itu secara zohir ya bang. Jadi tidak ada ketenangan Nah, makanya gitu. dapatnya lah dari zohirnya sampailah pula batinnya. Makanya dia kenanya zohir dan batin di dalam sholatnya, di dalam zikirnya, di dalam ibadahnya. Itu makanya dia harus zohir dan batin. Kebanyakan yang kita pelajari zohir. Semana orang kolbunya pun tak pernah hidup. Apa nggak gelap? Jadi untuk membuktikan kita iman atau tidaknya harus ada pembuktian juga ya. Harus loh bang, kan saya bilang manusia mau instan, spontan. Kalau nggak percaya dia, Selama ini kan kita mungkin menganggap kita baik-baik aja. iyalah. Rupanya buruk kita rupanya. Itu Kan harus gitu. kita kaji balik. Jangan kita merasa baik, belum tentu baik kita di mata Allah. Belum bang. Iya, yakinlah kita, belum. Nah itulah dia. Makanya banyak mau dipelajari bang. Sedikit demi sedikit kita cara diam, tapi kita hati kita berdialog kepada Allah. Itu dilatih, dilatih dulu secara zohir. Apa sedapnya lah di situ? Atau ya Allah ya Rabb ampuni aku, atau astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Kan nggak dengar orang di dalam nih. Iya. Itu harus terlatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa bang. Apapun nggak bisa. Satu napas ya. Ya, itu bebas saja. Bebas saja ya. Bebas saja itu. Bebas saja. Tapi kalau dia sudah biasa, dia memang enak satu napas dia. Ya enak satu napas. Kita bicara-bicara gini kan, silaturahmi gini. Kalau kita bicara ya mungkin lepas dia kan. Nanti orang bicara kita main di dalam tuh. Iya. Mm-mm. Tapi ada juga yang abang buka mata batinnya perempuan, terbuka auranya malah pula banyak pula yang seneng cowok-cowok sama dia itu. Macam mana itu bang? Di situ kan dengan artinya kan. Itulah dia Itu berhati-hati. Itu saya ingatkan. Apa sama laki-laki sama perempuan? Mau cowok mau laki-laki hati-hati. Di situ Senang gitu ya. godaannya ngeri itu. Oh, kalau udah terbuka mata Iya. hatinya itu ya. Setan tuh kan tahu untuk nutupnya. Oh. Bersentuhan dia bulu muhrimnya, kan sudah kena di situ. Tertutup lagi dengan hawa nafsu dunianya. Tergila-gila perempuan yang Wah, nengok cowok kita gitu ya. laki-laki saya ingat di setiap yang saya buka hati-hati ya, ini syaratnya dalam nih kalau laki-laki. Apa aja itu banget ya. Berjudi, berzina. Udah saya ingatkan tuh, minum-minum hamar, alkohol, awas. Itu kalau sudah terbuka mata hati. Iya. Makanya banyak kan, jadi bukan sebenarnya itu dengan artinya kita hebat, Iya. ancaman tuh. Zaman ya. Bah, jangan bangga ya. Iya. Didata dikejar-kejar perempuan banyak cantik. Dia pikir Berdua hebat pula oh, itu. Aku yang Wah. hebat, aku paling tampan, paling ganteng, Wah. paling perkasa Wah, perasaannya. ngejar-ngejar. Nggak tahu dia ancaman, tuh saya ingati semua. Ujian, ancaman. Hati-hati. Makanya pernah kita buka dia melanggar apa? Bengkok, stroke. Kejantanannya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah terbuka. Kan udah Perempuan itu sakit aja di rahim. oh. Dibilang kista di dokter, mampus gue bilang. Datang dia ke kita, kamu melanggar. Cuma analah ini bang, minta ampun kau kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat kau rubah. Aja bang, bukan sembarangan ini yang kita pelajari bang, ancaman semua. Kita merasa berilmu, mampus, dusta di mata Allah. Bukan enak, jangan kalian pikir enak lah, kita rasa baik. Allah, itu kalau dia nggak dalam kajiannya bang, sombong jatuhnya bang. Sombong, makanya kalian berkawan sama saya. Yang udah kalian tahu, hati-hati, itu ancaman buatku. Itu ancaman kami. Yang lempang aja lah. Cari rezekinya yang lurus aja, jangan menyimpang sedikit pun bang. Sama aja kita menodai hati kita. Itu bahaya besar. Bukan sedap. Saya dulu pun diingatkan juga sama pembimbing, sama guru. Ini ancaman buat kita. Jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa berilmu. Semakin banyak orang dekat dengan kau, berkawan, semakin banyak orang yakin sudah denganmu. Jangan kau sombong. Itu diingatkan kita. Maka cari guru itu yang betul-betul lah, dia betul-betul sudah senior ataupun ahli dia. Kalau enggak kita sombong bang. Sombong. Makanya kalau ceritakan ilmu-ilmu itu, Allah ya Allah, manusia nggak ada ilmunya, jangan dusta di mata Allah. Jadi pesan abang ini apalah untuk supaya kami selalu bisa terjaga gitu kan. Iya, dengan artinya itu tadi banyak beristighfar. Istighfar ya bang ya. Udah dikatakannya, kalau kalian berkawan dengan saya, ilmu saya ini cuma amal saya istighfar.
Yang lain itu urusan kalian. Yang penting jangan kosong istighfar. Selalu kalian latih itu, mau tidur, mau di mana, mau bergerak kemana pun jangan lupa. Kenapa seperti itu? Pergi kita nanti di jalan, ditengok orang aja kita gini udah rasa kita nantang kali kawan tuh. Jangan sempat di seperti itu. Jadi Hati-hati. selalu kita minta perlindungan sama Allah. Iya. Baik itu kita pokoknya mau beraktivitas apapun. Kita kan sudah mohon ampun kepada Allah, Bang. Berarti kita janji kita sudah di mata Allah mohon ampun. Jangan dibuat lagi. Dustalah kita. Itu banyak yang mau dijaga. Kenapa kalian selalu ngajak kalian di alam semesta gini? Supaya kalian tahu kehidupan itu apa. Jangan sombong tuh, pohon tuh pandang. Diam. Diam dia. Nah, kan tidak ada yang bisa akap dia itu. Iya. Sama kita. Tapi kalau kepada Allah berzikir dia. Nah, di situ juga lah kita berlatih. Karena dia tak bernafsu ya. Ah, itu untuk kaji diri namanya nih Bang di alam semesta ini. Kalau di rumah pun kita ngobrol, teringat juga kita proyek. Nafsu duniawi dia masuknya. Iya, Nah, itu beda, bukan tak boleh proyek. Apa pula tak bekerja, harus bekerja kita, tapi jangan dalam kali duniawinya. Hati-hati. Allah. Jauh kepada Allah hati. Jauh, Bang. Maka kalau di rumah itu kan saya selalu ditegur, kenapa jarang kali tidurnya malam? Nah, itu dia. Kenapa? Itu terpikirnya lain nanti juga di rumah. Baru kita mau terbaring. Oh. Kita istighfar ini. Ya kan? Kolbi kita istighfar, tapi akal pikir kita besok ini tugas mau kerja. Nah, itu aja lah pasti. Pasti ke situ. Makanya awak itu rubah dia. Nah, insya Allah kalian kalau kalian yakin, coba dulu dalam berapa tahun ini. Nah, itu cobalah. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin kita masuk gini, Bang. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Iya. tetap kita terjaga iman kita ya Bang ya. Mm-mm. Walaupun kadang-kadang dia takut gitu. Makanya Takut itu. tergoda gitu. Ya, apa yang selalu kita ucapkan di dalam ini kan alhamdulillahirabbil alamin. Harus kita sebutkan, kasih Al-Fatihah, nggak masalah. Cuman ini nggak bisa diumumkan. Nggak boleh, itu pribadi. Nah, itu pribadi, Bang. Ya, kalau di dalam hutan ini kita bukan berzikir. Bertapakur ya. Mengkaji diri juga. Iya. Nah, di situ dia. Menyatukan dengan alam. Ada ya. setengah jam, semampu kita setengah jam pulang kita. Tidur. Semampunya saja Iya, ya kan. berseru kita kepada Allah. Udah selesai. Begitu dia. Makanya Bang. awak kan kerja pun di kota sana. Oke lah. Jadi Yaudahlah, Lepas pulang ya kan? kita, Cocok kan? lepas. oke lah kalau gitu. Bang, Ya, berangkat dulu ya. Insya Allah. Lanjut lagi nih. sama-sama. Oke lah, Bang. Hati-hati lah. Kami balik dulu ya Bang ya. Oke lah. Hati-hati lah kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati-hati.